Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya dapat berjumpa lagi dengan Anda semua. Saya akan mencoba mengangkat tema kali ini dengan judul Sebelum kita masuk ke topik ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan lonceng. Agar setiap ada tema baru dari channel ini, Anda orang pertama yang diberitahu. Jadi kalau yang di cekungan sini mata, itu katanya titik yang cabut. Ya, tegak lurus. Lurus. Tapi di sisi tulang ya, sisi tulang. Nggak kena mata sih. Nah, suruh dia ke mata. Masih juga berarti diagnosanya yang salah. Ilmu pemeriksaannya ditajam lagi. Ya. Oke. Terus ini soalnya kita nggak nusuk di daerah sana, karena jalur meridiannya di sini bisa nggak nusuknya? Bisa, karena Nggak perlu di sana gitu. bisa. Cuman ada efeknya lebih baik sana atau lebih baik sini. Bisa aja kan titik-titik ini kan ada titik jauh, titik dekat. Misalnya mau ngambil kasus apa misalnya nyeri lutut, bapak kan nusukannya di belakang sini, bapak nusuk sini, tapi nyeri lututnya hilang. Bisa kan? Jalur Iya. Bapak nusuk di sini, nggak tahu bagian apa belakang ininya, nah, bapak tusuk ini kepalanya hilang. Kalau dari pengalaman gimana sih? Apa itu? Yang di prakteknya itu Ya tergantung kita melakukan penusukan dari situasi seperti apa. Kalau sekitar misalnya seperti kasus organ dalam, sebaiknya berdasarkan rumus dan titik yang terdekat. Kalau hanya sekedar mengejar simptom-simptom gejala-gejala yang ditunjukkan aja, bisa kita menggunakan titik jauh, titik dekat. Tergantung situasinya. Seandainya titiknya ada di sini, tapi karena tangannya bungkam, nggak mungkin kita lakukan penusukan sini kan. Ternyata titik itu bisa kita lakukan penusukannya di belakang, lakukan penusukan. Tapi fungsinya sama, tujuannya sama. Ini adalah tulang belakang. Nah, ini garis tengahnya, garis merah. Ini disebut meridian 2. Nah, 1/2 dari meridian 2 ini ada lateral 1. Jenuh ya belajar akupuntur ya? Hah? Jenuh nggak? Hah? Membosankan ya? tidak. Oh gitu. Semangat. Ya, 1, 2. Intinya kan 1, 2. Oke, ini garis merah apa? Meridian. Patokan, anggapnya garis patokan. Ya, tapi sebenarnya meridian, bukan patokan juga. Dari sini 1,5, 1,5. Ini adalah BL semua. BL. Oke. Meridian BL, kantung kemih semua. Nah,
Di sini yang akan membedakan adalah teknik penusukan titik yang ada di lateral pertama. Lateral pertama ini penusukannya itu adalah dengan cara menyisipkan. Paham Pak ya? Oke. Menyisipkan mengarah ke tulang belakang. Karena ke tengah ya. Ya, bukan lurus. Di sini tusuk, di sini tusuk juga. Gitu ya. Nah, berbeda dengan yang ini. Ini boleh tegak lurus. Tapi ini nyisip. Karena ini langsung ke organ yang dituju. Paham? Itu satu jun ya. Ya satu jun. Satu jun. Satu jun atau ya satu jun lah minimal. Tapi itu harus kanan kiri gitu ya sini. Tusuk di sini. Ya. Tusuk gitu ya. Itu tusuk juga. Nah, sekarang penusukan kasus organ dengan penusukan otot adalah berbeda. Kalau tadi penusukannya ke organ, itu yang mengarah ke situ. Tujuannya apa? Untuk merangsang organ. Ini kan tulang belakang ini adalah pusat saraf ya. Di balik ruas-ruas ini ada saraf semua. Saraf ini kalau di wilayah sini dia akan berhubungan dengan organ dalam. Ada PL13 di sini yang berhubungan dengan paru, PL15 tadi yang berhubungan dengan jantung, PL23 tadi berhubungan dengan ginjal, gitu. Jadi kita tusuk itu menyentuh saraf yang ada di masing-masing posisi. Makanya dia bekerja. Nah, beda dengan kalau kita kasus-kasus otot. Kasus-kasus otot itu misalnya kasus-kasus nyeri kan? Nyeri. Aduh, pinggang saya terasa pegel, gitu kan? Pegel. Langkah pertama yang harus diperiksa biasanya pegel itu akan muncul di wilayah sini. Dan sini dia akan berefek ke kaki. Misal kita duduk sila, nggak tahan lama, gitu. Oh, misalnya nggak bisa lama ya. Simpan, macam. Periksa di bagian sini deh. Jangan berpatokan dengan garis lagi ya. Tapi lebih ke otot yang menonjol. Ini kan otot ini. Otot, ini otot besar. Diraba. Oke. Jadi ambil jarum 1,5 jun, tusuk. Lurus. Lurus. Tusuk, tidak lurus. Nanti suruh cabut, suruh dia duduk lagi, masih enggak. Masih seperti keluhan yang disampaikan. Biasanya itu sudah hilang. Atau kasus-kasus seperti misalnya nyeri pinggang yang luar biasa di sini. Ya, ini juga terlalu jauh kita membahasnya. Wah, tapi bekal ya, kalian di lapangan baru ketemu saya, paling nggak pulang nanti ada yang bisa jadi tusuk lah. Minimal batang pisang ya tusuk. Oke. Jadi saya ngomong ya. Dari sini ya. Pegel sekali. Dari sini. Pinggang. Wow. Ini kan tulang ini nih, tulang belakang ya. Sampai sini nih. Pukul nggak sini, sakit. Oke. Aku kan masukkan sini. Ini pukul nggak? Karena di sini nih membandel. Gitu. Oke, jadi masih berasa. Nah, lakukan teknik penusukannya itu luar, dalam, luar. Kalau sedikit naik, 2, 3, 4. Nah, saya itu udah cukup aku. Tegak lurus. Tegak lurus. Ya lurus semua. Jadi yang batas tegak lurus ini. Nah, ini terus semua. Kecuali ini. Ini bisa awalnya. Ini
Ya, Itu dulu sudah bisa Tadi yang belikan harus nyisip ya sih. Nggak satu stem boleh, tapi jangan terlalu dalam. Oh. Karena kita melakukan penusukan pada ikat ini nyisip juga, misalnya nyeri di bagian apa namanya pundak yang di kepala ini. Karena dia bersumber dari ikat. Dan diramal situ. Bisa kita 1, 2, 3. Tapi ke dalam. Biasanya tuh sumbernya tuh dari dalam di balik ikat ini. Sudah cukup lah. kembung. Menggigit. Gitu kan? Nah, kalau kita lihat, ini kan permasalahan dari pencernaan dia kan? Permasalahan dari usus besar. Nah, kalau permasalahan dari usus besar, rumus yang kita gunakan, rumus usus besar. Kan jadi kan? Penyakit itu ada di saluran, masih di saluran, atau ada yang sudah sampai ke organ, gitu kan? Organ ini kan dibagi dua lagi, organ padat, organ Rongga. organ padatnya apa misalnya? Limpa. Tapi ini udah punya basic ini semua ya. Kali ini dari kelas herbal kan? Ibu baru sama sekali. Oke. Jadi kalau saya menjelaskan dari nol banget, yang lain jangan merasa ini ya. Siap. Karena ternyata ada ibu yang masih. Oke. Organ padat ini seperti paru, jantung, limpa, kan limpa ini ya. Ginjal apa ini? Hati. Liver ya? Limpa kan? Nah, organ berongga ini adalah Besar. usus besar, Usus kecil. kecil, lambung, apa lagi? Balung belut. Waduh, ya. Ini nanti kita jelasin. Ini sekilas saja kata kasus. Rumus untuk organ yang padat, berongga itu pasti berbeda. Apa saja sekarang. Rumus organ berongga ini adalah titik mu depan ditambah titik H bawah. Jadi mau usah kemana-mana nyari titik dulu. Nah, kalau titik mu depan dari usus besar, ini kan permasalahan dia susah BAB ya, atau dia BAB terus, diare terus. Kalau ini permasalahan dia tidak bisa BAB, mulai mengkuncit, berarti kan permasalahan itu bukan hanya usus, tapi ada keseribatan dari lambung. Jadi ada dua titik mu, dua titik H yang digunakan. Titik mu dari usus besar adalah ST25. Titik H dari usus besar adalah titik ST37. Nah, terus itu usus besar kan? Usus besar organ berongga apa padat? Berongga. Organ berongga satu lagi adalah lambung. Karena lambung ini adalah sebuah median pelimpasan panas. Jadi tingkat panas di median ini sangat besar. Jadi dia akan lebih sensitif mengeluarkan panas ini. Sama juga dengan usus besar, gitu kan? Nah, mu dari lambung ini adalah red 12. Ini garis rem ini, red 12, gitu kan? Terus titik H bawahnya adalah ST36. Lakukan penusukan pada 4 titik itu, ditambah satu lagi titik LI4. Kenapa itu? LI4 ini untuk melembabkan usus. Selain dia sebagai apa? Pengusir angin panas, angin dingin, dia juga melembabkan usus. Nilai rangsangan energinya kuat, sehingga usus itu kan dia kalau dia normal
ya, cak, 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 gitu kan? Makanannya kan ditekan-tekan untuk geser, gitu kan? Dan itu perlu energi yang kuat, makanya kita libatkan energi apa sebagai pelembabnya, sebagai pendorong. Gitu. Cobain deh, kayak yang susah-susah kentut, susah-susah kentut itu, ya cukup ambil aja ada 12. Atau apa ya, orang kelelahan dalam perjalanan, kalau kayak safar atau umroh itu kan jalan jauh ya, nggak S3 namanya. Atau kalau dia keracunan kan, kalau orang keracunan makan itu nggak enak kan, perut nggak enak, rasanya nyaman, kayak mau minta tapi susah, kayak gitu kan. Boleh kita ambil ST 36-nya, ambil kan 12-nya, bisa seperti itu. Nanti itu kalau kita bisa jadi latihan. Nah, sama juga seperti misalnya dadanya berasa sebenarnya kita mau masuk situ. Ini karena dipancing gitu. Boleh pancing nih. Ya apa sih kita puas ini kenapa sih? Banyak pancing ini. Nanti ini merumuskan. Perumusan. Oh merumus sudah ya. Dari dia. Oh iya, merumuskan lagi ya. Soalnya Oke, kayak gitu ya. Nah, satu tip lagi, kalau kita menemui seseorang yang kaku jantungnya, dia sesak, debarnya enak wah, suka dengan paham, kita bisa lakukan penusukannya di bagian sini, PC 6. PC 6-nya ambil 2 jari, satu di tengah ya, 1, 2. Itu kan penusukan dengan satu cun. Nah, nanti ambil lagi setengah cun, lakukan penusukannya di Nadi. jantung. Pasukan bagian jantungnya ada pasukannya. Oke, nanti bisa diakupuin lihat jantung di slide. Oke. Habis satu lagi, ambil lagi dari paru. Jadi posisinya tuh gini, segitiga. Nah. Itu dia akan lebih ngerasa lebih cepat. Biasanya kalau dia untuk mengembalikan ketemunya sampai 3 jam ini, setengah jamnya udah lumayan. kalau itu menggunakan rumus apa pasir poin? Jangan. Yang barusan saya sesak. Sebenarnya rumus. Cuma untuk penanganan darurat lakukan aja ya. Ini kan perikardium kan pengukus jantung. HC7 ini adalah penguat jantung. Gitu kan. LU9 menguatkan energi dari paru. Jantung, paru lemah, dia akan berefek ke jantung. Makanya jantung paru ini sangat kuat, sangat erat hubungan paru yang lemah, dia akan pengaruh jantung. Jadi sebenarnya penusukan ini lebih ke sebagai melonggarkan rasa ketidaknyamanan di rongga dada, menstabilkan detak jantungnya, menimbulkan energi untuk menstabilkan detak jantungnya. Itu aja sebenarnya. Kalau untuk rumus menguatkan jantung untuk ini kan tanggulangan darurat. Ya. Nah, kalau untuk menyembuhkan jantungnya berarti kita harus ambil BL15-nya. BL15 ambil HC7 tadi. Itu harus Pasangan sih. padahal ya pada setiap penanganan dia, karena nanti kan ada gejala-gejala yang lain ya, tapi pondasi utamanya itu adalah BL15 tadi
sama hasil 7 tadi. B15 su dari jantung, hasil 7 dia adalah titik yuan dari jantung. Itu harus, baru kita menggunakan titik-titik yang lain. Demikianlah, bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom dan komentar. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.